Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Sanda Duyanto akan mempresentasikan tentang construction noise atau kebisingan konstruksi. Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu atau mengganggu manusia atau memiliki efek psikologis yang merugikan pada manusia. Kebisingan konstruksi umumnya sementara, dan pada dasarnya kebisingan konstruksi hanya akan hadir untuk periode waktu yang terbatas. Pada situs konstruksi, beberapa kegiatan seperti tumpukan pengeboran, runtuhnya bangunan tua, orang berteriak, dapat menyebabkan kebisingan dan getaran. Tingkat kebisingan juga dapat bervariasi sepanjang hari dan tergantung pada batas yang diizinkan diberlakukan, bahkan mungkin berlanjut sampai periode malam hari. Dampak kebisingan konstruksi terhadap kesehatan. Kebisingan telah diidentifikasi sebagai salah satu pemicu stres lingkungan yang memiliki efek psikologis dan fisiologis yang merugikan pada kesehatan manusia, termasuk gangguan, penyakit kardiovaskular dan metabolisme, gangguan tidur, gangguan pendengaran dan tinnitus, hasil kelahiran, dan gangguan kognitif. Disability Adjusted Life Years atau DALY adalah salah satu metrik yang paling banyak digunakan untuk menilai beban penyakit manusia, dan ukuran ini telah diadopsi sebagai indikator titik akhir untuk penilaian risiko kesehatan dari kebisingan. Studi kasus efek kebisingan dari konstruksi diambil dari jurnal Daily Based Health Risk Assessment of Construction Noise in Beijing, China. Daily dapat diterapkan untuk menilai risiko kesehatan kebisingan konstruksi. Berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia saat ini yang mendukung hubungan sebab akibat, gangguan kesehatan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini termasuk penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, gangguan tidur. Model penilaian. Dalam metode asli, perhitungan Daily dilakukan dengan menganalisis data aktual setelah kerusakan pada kesehatan terjadi. Rumus berikut yang digunakan adalah sebagai berikut. Pemrosesan data. Proyek ini terletak di lingkungan Dashilan, distrik Xuanwu di Beijing, China. Proyek ini menggunakan dua platform kerja, C1 dan C2, dan konstruksi pekerjaan tanah dibagi menjadi 5 bagian dengan total beban kerja sekitar 400.000 meter kubik. Menurut rencana pembangunan proyek, konstruksi pekerjaan tanah berlangsung selama 24 jam, dilaksanakan oleh 6 ekskavator dan 8 truk sampah, dan berlangsung selama 123 hari. Namun, karena perubahan faktor lokasi dan batasan peraturan pemerintah kota Beijing, hanya 2 ekskavator yang diizinkan untuk bekerja, dan transportasi pekerjaan tanah dilarang dari jam 11 malam hingga jam 6 pagi, yang memperpanjang jadwal proyek ini hingga pada setidaknya 369 hari. Pengukuran lapangan dilakukan mulai pukul 11 malam hingga pukul 6 pagi, dan sumber kebisingan lainnya yang mungkin mempengaruhi keakuratan pemanfaatan hampir tidak ada. Jenis data yang dikumpulkan meliputi tingkat kebisingan sumber kebisingan konstruksi atau SL1, tingkat kebisingan lingkungan setempat di sekitar lokasi selama konstruksi atau SL2, dan tingkat kebisingan dalam ruangan di gedung yang berdekatan atau SL3, seperti tabel yang ada di bawah ini. 4 titik pengamatan kebisingan yang dilabeli dengan angka digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan situs. Sementara titik lainnya diatur untuk mengumpulkan data kebisingan mekanis. Orientasi titik pengamatan dan medan situs ditunjukkan pada gambar 2 yang ada di bawah ini. Hasil simulasi ditunjukkan pada gambar 3 dan tabel 5. Penelitian ini pertama-tama mensimulasikan tingkat kebisingan pada titik-titik pengamatan dan menguji validitas simulasi dengan membandingkan data yang diukur dan data simulasi. Menurut tabel 6, koefisien korelasi antara data yang diukur dan data simulasi adalah 1, yang menunjukkan korelasi sempurna. Kesimpulan, berdasarkan analisis risiko kesehatan dan VSLY menggunakan data yang disajikan pada tingkat kebisingan dan populasi, Daily untuk setiap bangunan dihitung dan disajikan dalam gambar 5 dan 6. Dalam proses perhitungan Daily, durasi cacat setiap gangguan kesehatan D. Konsisten dengan durasi periode konstruksi karena bukti menunjukkan bahwa
Gangguan kesehatan ini akan hilang begitu kebisingan memudar. Total resiko kesehatan bagi masyarakat sekitar adalah 38 daily, dan biaya sosial yang diharapkan dari kebisingan konstruksi dalam kasus ini adalah hampir 19,8 juta yuan, di mana bangunan nomor 1, bangunan nomor 3, dan bangunan nomor 4 adalah kontributor utama. Orang-orang yang tinggal di gedung-gedung ini menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar yang disebabkan oleh kebisingan konstruksi karena dua alasan. Yang pertama adalah mereka lebih dekat dengan sumber kebisingan, dan yang kedua adalah tidak ada hambatan untuk memblokir jalur kebisingan. Orang-orang yang tinggal di gedung nomor 5 menderita daily terendah karena gedung nomor 4 menghalangi jalur antara sumber kebisingan dan gedung nomor 5. Di mana penghuni hanya sedikit dipengaruhi oleh gangguan tidur. Studi kasus efek kebisingan dari konstruksi diambil dari jurnal Effect of Noise Generated by Construction Sites on Bird. Secara umum, respon pendengaran maksimum untuk burung adalah antara 1-2 dan 5-8 kHz. Studi terbaru menunjukkan adanya efek Lambert untuk burung, mirip dengan yang ada pada manusia. Sebagai akibatnya, burung meningkatkan kenyaringan dan nada ketika kebisingan meningkat. Implikasi dari efek ini terkait dengan konsumsi energi burung yang lebih tinggi. Sebagai efek samping, burung lebih banyak terpapar oleh predator. Metode perangkat lunak ArcGIS 10 dan eksistensi spasial analis digunakan untuk mendapatkan parameter yang menarik setiap terkait dengan grid spasial umum yang distribusi secara merata pada area yang dianalisis. Peta perkiraan waktu yang diperoleh dengan perangkat lunak SoundPlan diunggah ke ArcGIS, di mana analisis spasial berbasis nilai telah dilakukan. Efek pada densitas burung. Pada zona 1, jika seekor burung berada di wilayah ini, kebisingan lalu lintas dan kebisingan konstruksi berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran, pergeseran ambang batas, penutupan dan atau efek perilaku atau fisiologis lainnya. Pada zona 2, pada jarak yang lebih jauh dari sumber kebisingan, mulai dari mana tingkat kebisingan jatuh di bawah 110 desibel, paparan terus-menerus. Gangguan pendengaran dan pergeseran ambang batas permanen tidak mungkin terjadi, namun kebisingan di atas 93 desibel SPL mungkin masih sementara meningkat, namun ambang batas burung menutupi sinyal komunikasi penting dan mungkin mengarah pada efek perilaku dan atau fisiologis lainnya. Pada zona 3, zona dengan level yang sangat tinggi, zona 4, zona dengan level sinyal sedang, zona 5 dengan zona level sinyal yang rendah. Zona 6, begitu tingkat kebisingan turun, di bawah tingkat kebisingan sekitar dalam frekuensi kritis untuk komunikasi. Penyembunyian sinyal komunikasi tidak lagi menjadi masalah, namun suara yang terdengar samar 250 sampai 1000 Hz jatuh di luar wilayah vokalisasi burung, seperti gemuruh truk yang terendah, masih berpotensi menyebabkan efek perilaku atau fisiologis lainnya. Untuk alasan ini, komponen spektral kebisingan lokasi konstruksi di pita oktav antara 250 dan 1000 Hz dibandingkan dengan ambang pendengaran burung. Pada zona 7, pada batas ini energi dalam kebisingan lalu lintas dan kebisingan konstruksi pada semua frekuensi sama sekali tidak terdengar, misalnya berada di bawah ambang pendengaran burung, untuk burung dan tidak memiliki efek apapun pada burung tersebut. Gambar 1 menunjukkan contoh pemetaan bidang interaksi kebisingan pada burung dengan 7 zona. Variasi potensial densitas burung selama fase konstruksi. Penurunan akibat kebisingan lokasi konstruksi di kepadatan relatif dievaluasi sebelum dan sesudah intervensi mitigasi. Untuk mengevaluasi bagaimana penurunan ini tidak dapat diterapkan pada kebisingan lokasi konstruksi dan kebisingan manusia di wilayah tersebut. Analisis difokuskan untuk pada perbedaan kepadatan relatif karena pengenalan dan kebisingan lokasi konstruksi dalam dua skenario, tanpa dan dengan intervensi mitigasi.
Gambar 2 menunjukkan contoh pemetaan variasi potensial dalam kepadatan burung sebelum intervensi mitigasi. Kesimpulannya, berdasarkan literatur sebelumnya, dimungkinkan untuk mendefinisikan metode yang bertujuan untuk memperoleh peta tentang penutupan atau gangguan sinyal burung dan tentang variasi kerapatan relatif. Sebagai masukan, peta-peta ini mencakup nilai tepat waktu, kebisingan ambien alami, dan dampak akustik dari lokasi konstruksi sebelum dan sesudah mitigasi. Dalam pita oktav dengan frekuensi pusat 2000, 4000, dan 8000 kHz. Hasilnya memungkinkan lokalisasi area dengan dampak yang lebih tinggi pada burung. Intervensi mitigasi harus difokuskan pada area-area ini untuk menyeimbangkan konservasi habitat burung dan penggunaan lahan oleh manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.